Shalom saudara-saudaraku terkasih yang di dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Paulus Aditya Wicaksono dengan NIM 2224 1010 3052. Shalom, perkenalkan nama saya Guyub Hardi Kastian dengan NIM 222 010101 082. Saya Natania Berta Nastiti, NIM 221910301117. Perkenalkan, nama saya James Immanuel Manggua, NIM 2224 1010 1081. Perkenalkan, saya Putri Deborah Boru Girsang dengan NIM 2116 10101132. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang pengaruh lingkungan terhadap etika orang percaya. Di dalam hidup bermasyarakat, kita harus tahu mana yang baik dan yang buruk untuk kita lakukan. Dan setiap kegiatan yang kita lakukan, ada etika yang harus kita ketahui untuk kita lakukan. Yang pertama, apa itu etika? Etika adalah ilmu tentang sesuatu perilaku atau perbuatan yang kita lakukan dilihat dari sisi baik atau buruknya suatu tindakan seseorang tersebut yang dapat dijadikan pedoman dalam berperilaku di masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Pada umumnya, kita mengetahui bahwa kita memerlukan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, sebenarnya kita juga memerlukan etika dalam beragama. Lantas, apakah etika Kristen itu? Segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dan itulah yang baik adalah etika kita sebagai orang percaya. Apa topik ini dibahas? 1. Orang Kristen di luar gereja masih ngomongin orang. Sebagai orang percaya, pergaulan remaja saat ini perlu mendapatkan sorotan yang utama. Karena pada masa sekarang, pergaulan remaja sangat mengkhawatirkan dikarenakan perkembangan arus modernisasi yang mendunia, serta menipisnya moral dan kurangnya keimanan seseorang khususnya remaja pada saat ini. Ini sangat mengkhawatirkan bangsa karena di tangan generasi muda lah bangsa ini akan dibawa, baik buruknya. Bangsa ini sangat tergantung dengan generasi muda. Seringkali temukan pemuda yang sudah rajin pelayanan, namun di luar sana masih mengikuti hal-hal duniawi, masih menerapkan tindakan yang seharusnya dihindari oleh orang percaya, seperti membicarakan orang di belakang, mengonsumsi narkoba, dan lain-lain. Generasi muda pada zaman sekarang kurang memiliki akhlak dan juga moral. Kita dapat lihat atau kita dapat mengamatinya dari berbagai macam pemuda atau anak muda yang sering sekali atau gemar sekali pergi ke bioskop, pergi ke kafe, atau hunting bersama dengan teman-teman lainnya dibandingkan dengan dirinya pergi ke gereja untuk beribadah. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Ada dua faktor yang menyebabkan hal ini bisa terjadi. Nah, faktor pertama itu adalah karena kurangnya pemupukan iman sejak dini, dan juga faktor yang kedua adalah lingkungan yang buruk, di mana pemuda ini tidak bisa beradaptasi pada lingkungan yang buruk tersebut. Konsep mengenai etika mulai muncul di kalangan murid Pitagoras pada 570 sampai 496 sebelum Masehi di wilayah bangsa Yunani di Mesogiorno. Para murid Pitagoras membentuk sebuah tradisi yang berlangsung selama 200 tahun. Tradisi ini berbentuk pernyataan bahwa prinsip-prinsip matematika merupakan dasar dari segala kenyataan. Mereka juga percaya akan adanya reinkarnasi, sehingga tubuh manusia merupakan kuburan bagi jiwa. Dan jiwa dapat terbebas dari ketertarikan indrawi dengan melakukan pembersihan. Bentuk pembersihan ini adalah bekerja secara jasmani dan bertapa secara rohani. Bentuk pertapaan ini juga mengacu pada pemikiran filsafat dan matematika. Dari situ, Aristoteles menyimpulkan bahwa etika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku manusia, di mana ruang lingkupnya mengenai tata cara atau kebiasaan yang menghasilkan perbuatan yang dapat dinilai baik atau buruknya sesuai dengan kodrat manusia. Nah, etika menurut Perjanjian Lama adalah suatu anugerah Allah terhadap umatnya dan tuntutan perintahnya yang terikat pada tindakannya demi keselamatan umat manusia. Jadi bisa dikatakan etika menurut Perjanjian Lama adalah tindakan Allah yang menuntut respon yang sama terhadap setiap umatnya. Sedangkan etika pada Perjanjian Baru merupakan suatu petunjuk-petunjuk sikap dan perilaku orang-orang Kristen. Jadi, etika pada Perjanjian Baru ini sering dikaitkan dengan kehidupan dan tingkah laku jemaat-jemaat Kristen yang pertama.
Karakter orang Kristen dapat dilihat dari ciri-ciri karakter Kristen, yaitu yang pertama, kasih yang merujuk pada agape, yaitu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 8, yaitu, barang siapa tidak mengasihi, maka dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dan juga diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah mengasihi kita lebih dulu. Yang kedua adalah disiplin. Terdapat pada 2 Timotius 2 ayat 5, yaitu seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Matius 5 ayat 37 yang berbunyi, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berada dari si jahat. Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Sebenarnya, di dalam Alkitab tidak dijelaskan secara langsung mengenai etika. Namun, karakteristik etika Kristen dapat kita lihat dalam Matius 22 ayat 39 yang berbunyi, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Etika merujuk pada perilaku, di mana kita dapat melihat dalam 1 Korintus 15 ayat 33 yang berbunyi, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, di mana kebiasaan atau etos dipengaruhi oleh pergaulan. Setelah kita mempelajari etika Kristen ini, kita simpulkan bahwa etika Kristen ini sangat penting dalam kehidupan kerohanian kita. Kita mempunyai hikmat untuk bisa memilih manakah yang baik dan manakah yang buruk untuk kita lakukan. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa mengikut Tuhan bukan hal yang mudah. Kesetiaan dan pelayanan kita tidak dinilai dari seberapa banyak waktu yang kita habiskan di rumah Tuhan. Lebih dari itu, mengikut Tuhan adalah memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak abu-abu, melainkan hitam atau putih. Ketika Allah menghendaki kita untuk percaya dan melayaninya, maka hal utama yang harus kita lakukan adalah memberi diri. Menghidupi kekudusan hidup melalui hal kecil seperti menjaga pergaulan adalah hal yang Allah kehendaki. Ingat, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Shalom.